Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Sutansyah dari kelas SI1A. Saya akan memaparkan perkembangan komputer dari generasi 1 sampai dengan 5. Yang pertama, ada komputer generasi ke-1, dijuluki Electronic Numerical Integrator and Calculator, yang mulai dirancang sekitar tahun 1942. Lalu John Presper Eckert mulai mengerjakan sistemnya pada 1943. Pada sekitar pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung di dalam tim pembuat komputer. Mereka pun membuat konsep desain komputer yang berkepanjangan. Perkembangan komputer pada generasi pertama tak sampai di situ saja. Program ini memungkinkan komputer bisa berhenti di suatu saat dan penggunaannya dapat melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Neumann juga mulai mengembangkan Central Processor Unit atau CPU yang Anda kenal hingga saat ini. Berikutnya masuk ke generasi kedua. Salah satu penemuan penting pada generasi kedua adalah transistor. Alat ini akan membantu kerja komputer lebih maksimal dengan bantuan alat yang sangat kecil. Ilmuwan mulai membuat generasi kedua dari komputer ini sekitar tahun 1960-an. Salah satu tujuan para peneliti membuat komputer generasi kedua supaya memudahkan para penggunanya karena bentuknya yang lebih kecil. Sebelumnya, bahasa yang dipakai adalah komputer, kini sudah diganti dengan bahasa assembly. Bahasa ini memakai bahasa singkatan untuk menggantikan kode biner yang dipakai oleh generasi sebelumnya. Rata-rata perusahaan memakainya untuk urusan keuangan bisnis. Salah satu kelebihannya adalah bisa menjalankan program dan langsung disimpan di dalam komputer. Apalagi bahasa pemrograman yang ada di dalamnya jauh lebih mudah dimengerti. Berikutnya, generasi komputer ketiga. Komputer generasi ini bisa dibilang termasuk yang memiliki perkembangan cukup pesat. Tahun 1970-an menjadi tahun bagi generasi ketiga. Kala itu komputer dengan menggunakan transistor sedang gencar dipakai oleh berbagai industri. Sayangnya pemakaian transistor akhirnya membuat komputer jadi cepat panas. Para ilmuwan akhirnya mencari cara untuk mengatasi masalah yang umum dialami para pengguna komputer. Penemuannya disebut dengan integrated circuit atau yang biasa disebut dengan IC. Chip dengan ukuran kecil ini bisa menampung serta mengumpulkan berbagai komponen menjadi satu. Bisa dibilang IC menjadi ciri utama pada komputer generasi ketiga. Berikutnya generasi keempat. Tak banyak perubahan yang dibawa oleh komputer generasi keempat ini. Pada dasarnya, generasi ini merupakan update dari teknologi yang dibawa oleh generasi ketiga. IC yang dibuat pada generasi ini akan jauh lebih rumit dan kompleks. Suatu perusahaan yang bernama Very Large Scale Integration mulai mengembangkan chip IC 1 ini. Mereka pun melakukan banyak perubahan. Hingga akhirnya pada 1980-an perusahaan ini sukses memproduksi chip yang bisa menampung komponen yang jumlahnya hingga ribuan. Lalu yang terakhir yang merupakan generasi saat ini. Banyak sekali pengembangan yang terjadi pada generasi kelima. Banyak yang menyebut generasi ini sebagai komputer untuk masa depan. Perkembangan pada generasi ini cukup banyak mengalami perubahan besar. Apalagi mulai banyak produsen yang membuat PC atau komputer yang lebih kompatibel. Pada awal kemunculan generasi kelima, IBM PC masih jadi satu-satunya komputer yang paling canggih. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup pesat dilakukan adalah pemadatan ribuan mikroprosesor. Dari ribuan mikroprosesor yang ditemukan di generasi sebelumnya, akhirnya dibuat dan digabung menjadi satu mikroprosesor yang Anda kenal sekarang ini. Sekian video perkembangan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.